Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Hayati. Saya dari Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik kebidanan yang sensitif terhadap budaya. Pengertian budaya dalam kesehatan. Budaya atau kebiasaan merupakan salah satu yang mempengaruhi status kesehatan. Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan di Indonesia itu masih banyak adanya pengaruh sosial. Budaya yang turun-menurun masih dianut sampai saat ini. Selain itu, ditemukan juga sejumlah pengetahuan dan perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan menurut ilmu kedokteran ataupun ilmu kebidanan. Ada 3 aspek budaya dalam praktik kebidanan. Yang pertama ada health belief, adalah tradisi-tradisi yang diberlakukan secara turun-menurun. Contohnya dalam pemberian makanan pada bayi. Di daerah Nusa Tenggara Barat ada pemberian nasi papah atau di Jawa dengan sebutan nasi pisang. Jadi setelah bayi lahir, keluarga memberikan nasi papah kepada bayi agar tidak menangis. Tetapi hal ini menurut ilmu kesehatan tidak dianjurkan karena lambung dan usus bayi belum mampu untuk mengolah makanan padat. Memaksa makanan padat sebelum waktunya beresiko menyebabkan konstipasi dan masalah pencernaan lainnya. Dan selain itu, sistem imun tubuh yang belum berkembang sempurna, sebaiknya ibu minimalkan konsumsi nasi untuk si kecil dan hindari mengandalkannya sebagai makanan pokok hingga si kecil cukup umur. Pada usia 6-8 bulan, usia ini ibu dapat memberikan buah dan sayur yang dihaluskan. Misalnya alpukat untuk makanan bayi atau ubi dan wortel yang sudah dimasak terlebih dahulu. Pilihan lainnya adalah bubur dari kacang-kacangan, seperti kacang panjang, kacang merah, serta bubur dari tahu. Saat ini bayi juga bisa diberikan yogurt tanpa pemanis dalam porsi kecil. Sebagai asupan protein, bayi mulai bisa diberikan daging seperti ikan tanpa tulang atau ayam. Bisa dipotong halus daging sebelum dikonsumsi ya. Porsi bayi untuk 6-8 bulan yaitu 1 sendok teh bubur buah. Jadi ada 1 sendok teh bubur buah yang kemudian dapat ditingkatkan menjadi 1/4 hingga setengah cangkir secara bertahap dalam 2-3 kali makan. Porsi yang sama berlaku untuk bubur dari sayur. Sementara sereal lunak atau bubur nasi dapat diberikan sekitar 3-9 sendok pada makanan. Jika pada makanan itu bisa diberikan 2-3 kali makan. Yang kedua itu ada lifestyle, adalah gaya hidup yang berpengaruh terhadap kesehatan. Contohnya itu hidup kawin cerai di Lombok. Nah, yang ketiga ada health seeking behavior. Salah satu perilaku sosial budaya yang mempercayai apabila seseorang sakit tidak perlu ke rumah sakit atau tidak perlu ke pelayanan kesehatan terdekat. Akan tetapi cukup dengan membeli obat di warung atau mendatangi dukun untuk mengetahui penyakit yang dia derita dan untuk berkonsultasi kepada dukun tersebut. Perilaku budaya masyarakat selama hamil. Itu ada kepercayaan budaya Jawa. Kepercayaan budaya Jawa itu yang pertama adalah kegiatan menjahit pada masa kehamilan. Dapat menyebabkan bayi yang lahir dengan anggota tubuh yang tidak lengkap. Mengapa tidak boleh melakukan kegiatan ini ya? Sebab menurut keyakinan suatu adat Jawa,
bahwa ibu yang sedang hamil lalu menjahit pakaian atau baju atau bahan lainnya bisa membuat calon bayi lahir dengan tidak sempurna. Ibu boleh percaya atau tidak mengenai larangan seperti ini. Namun yang paling penting adalah ibu harus tetap menjaga pikiran ibu untuk tidak stres dan juga tetap lakukan kontrol pada bidan atau dokter sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua adalah tidak boleh keluar di malam hari, sebab itu banyak roh jahat yang bisa mengganggu kehamilan ibu. Jika ibu suka sekali berpergian di malam hari, sebaiknya ibu harus menunda terlebih dahulu, sebab hal ini menjadi pantangan bagi ibu ketika hamil. Ibu tidak boleh keluar pada saat malam hari, sebab jika keluar di atas jam 6 sore, banyak roh jahat yang suka mengganggu kehamilan ibu. Sedangkan secara medis, ibu tidak boleh keluar rumah pada saat malam hari sebab udara di luar ruangan kurang baik akibat polusi kendaraan, dan di malam hari udara lebih banyak mengandung karbon dioksida. Lagi pula cuaca di malam hari lebih dingin. Jika ibu terlalu sering keluar malam, ibu bisa kedinginan lalu masuk angin. Tentu kondisi seperti ini bisa membuat tubuh ibu menjadi kelelahan dan mudah sakit. Yang ketiga itu ada merendam pakaian kotor terlalu lama, bisa membuat kaki menjadi bengkak. Ketika di dalam tubuh ibu mengandung buah hati tercinta, ibu semakin bahagia dan penuh arti. Hidup ibu semakin bahagia dan penuh arti. Kehidupan rumah tangga juga menjadi lengkap dan sempurna. Menjaga kehamilan sangat penting. Untuk itu ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dihindari oleh ibu. Mitosnya dianggap harus dihindari saat hamil menurut budaya Jawa, yaitu tidak merendam pakaian kotor terlalu lama. Sebab bila ibu yang sedang mengandung melakukan hal itu akan membuat kaki menjadi bengkak dan terasa berat. Beban saat ibu menjadi lebih berat karena menopang calon bayi yang sedang tumbuh dan berkembang di dalam tubuh ibu. Bila kaki mengalami bengkak, tentu bisa membuat beban ibu menjadi berat. Jika di dalam ilmu medis itu yang pertama itu ada trimester pertama. Di awal kehamilan, hormon progesteron akan meningkat pesat. Kondisi ini berdampak pada munculnya sedikit pembengkakan di beberapa bagian tubuh seperti kaki ya. Pembengkakan karena perubahan hormon kehamilan ini adalah hal yang normal terjadi. Namun bila kaki bengkak disertai dengan pusing, sakit kepala, nyeri berat pada kaki, atau pendarahan di trimester pertama, segera periksa ke dokter kandungan atau pelayanan medis terdekat seperti puskesmas atau bidan. Gejala-gejala tersebut bisa jadi menandakan adanya gangguan kesehatan. Trimester 2 itu kehamilan adalah periode waktu di saat kehamilan mencapai 13 sampai 28 minggu. Trimester kedua banyak ibu hamil yang merasakan kaki bengkak saat usia kehamilan menginjak ke 20 minggu. Penyebabnya adalah
meningkatnya volume darah dan cairan di dalam tubuh. Bertambahnya volume darah dan cairan tubuh merupakan mekanisme tubuh untuk mendukung pertumbuhan janin, serta mempersiapkan persendian dan jaringan panggul agar lebih terbuka untuk persalinan. Trimester ketiga. Kaki bengkak lebih umum terjadi pada trimester ketiga, kehamilan yang telah memasuki usia 28 minggu. Biasanya hal ini disadari ketika sepatu yang biasa dipakai ibu terasa lebih sempit atau bahkan tidak cukup lagi. Selain meningkatnya cairan tubuh, penyebab kaki bengkak saat hamil di trimester akhir adalah rahim yang terus besar. Seiring berkembangnya janin, kondisi rahim yang makin membesar dapat menekan pembuluh darah di panggul. Tekanan tersebut memperlambat kembalinya darah dari kaki menuju jantung, sehingga darah berkumpul di pembuluh darah kaki dan menyebabkan pembengkakan. Selain karena beberapa hal di atas, kaki bengkak yang dialami oleh ibu hamil juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut ya yang bisa saya berikan. Yaitu yang pertama itu bisa berdiri terlalu lama, kelelahan atau melakukan aktivitas terlalu berat. Jadi sebaiknya ibu harus menghindari aktivitas yang terlalu berat. Cuaca panas, kurangnya minum air putih, kurangnya mengonsumsi makanan yang mengandung kalium, banyak mengonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi atau minuman yang berkafein. Jadi ibu yang hamil tidak boleh mengonsumsi minuman yang berkafein seperti minuman-minuman kaleng, minuman bersoda, seperti minuman seperti itu. Kepercayaan yang keempat itu ada pantangan meletakkan handuk di leher karena bisa membuat bayi terlilit tali pusat. Saat hendak pergi mandi, pasti ibu sering meletakkan handuk di pundak atau leher. Tindakan itu sering dilakukan karena ingin membawa handuk untuk mengeringkan tubuh yang basah setelah mandi. Namun, mitosnya menaruh handuk di bagian leher bisa membuat bayi yang baru lahir terlilit tali pusar. Cukup mengejutkan juga ya, karena sebagian orang yang mempercayai hal ini dan ibu menghindari hal tersebut. Semua itu dilakukan untuk menjaga calon bayi agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Dalam dunia medis, bayi yang terlilit tali pusat itu disebabkan oleh calon bayi yang terlalu aktif di dalam perut ibu, sehingga berpeluang membuat bayi terlilit tali pusat. Nah, bila ibu yang mempercayai akan mitos ini, mungkin akan menghindarinya. Tetapi sekarang ibu dapat mengetahui bahwa penyebab tali pusat terlilit disebabkan oleh calon bayi yang tidak bisa diam di dalam kandungan. Kepercayaan budaya Sunda pada saat kehamilan. Yang pertama, saat hamil, usahakan untuk mandi bunga agar anaknya tidak belang. Melahirkan anak dengan kondisi kulit yang bersih dan putih tentunya menjadi salah satu harapan yang ibu inginkan. Berdasarkan kepercayaan adat Sunda, ibu hamil harus mandi bunga agar anaknya tidak berkulit belang. Namun, di teori kesehatan, jika ingin melahirkan bayi yang berkulit bersih, ibu hamil perlu memperhatikan asupan makanan dan minuman. Namun, warna kulit bayi sangat ditentukan oleh faktor genetik. Jadi,
kulit bayi itu ditentukan oleh faktor genetik dari ibu dan bapak calon bayi. Meskipun kepercayaan ini tidak terbukti dapat membuat kulit bayi menjadi lebih bersih, ibu boleh saja mandi dengan bunga agar tubuh menjadi lebih harum dan membuat suasana hati ibu menjadi senang dan lebih baik. Ketidakseimbangan hormon seringkali membuat banyak ibu hamil menjadi lebih sensitif dan mudah sedih. Ibu bisa mencoba mandi bunga untuk membuat perasaan ibu menjadi lebih baik. Percaya atau tidak, hanya tinggal kembali pada diri sendiri ya ibu. Yang kedua, suami tidak boleh membunuh binatang ketika istri hamil. Pantangan terakhir yang dipercayai hingga saat ini, yakni suami sebagai pendamping ibu hamil tidak boleh membunuh binatang. Setidaknya ini perlu dilakukan selama sang istri menjalani masa-masa kehamilan. Jika ini dilanggar, nantinya wajah anak yang mereka lahirkan dipercaya akan menyerupai binatang yang telah dibunuh. Tapi tak perlu khawatir, kepercayaan tersebut tentunya saja hanya mitos. Meski membunuh binatang memang sebaiknya tidak boleh dilakukan, baik saat mama sedang hamil atau tidak. Itulah beberapa pantangan yang menurut budaya-budaya di Indonesia yang harus dihindari ibu hamil. Percaya atau tidak, itu semua tergantung kepada keyakinan masing-masing. Semoga ibu dan keluarga terus sehat sampai menjelang persalinan nanti ya ibu. Perilaku budaya masyarakat selama persalinan dan setelah persalinan. Yang pertama itu ada melahirkan di tempat terpencil hanya dengan dukun. Jadi di tempat terpencil itu sangat jarang dan sangat susah ditemukan tenaga medis seperti bidan dan dokter, sehingga mereka lebih memilih melahirkan dengan dukun. Yang kedua itu ada tidak boleh keluar rumah selama 40 hari masa nifas. Tradisi tidak boleh keluar rumah selama masa nifas ini cukup sering dipraktikkan dalam budaya kita, yaitu budaya Indonesia. Tujuannya adalah membantu ibu baru persalinan untuk memulihkan diri dari proses kehamilan dan melahirkan. Dalam setiap budaya yang memiliki larangan keluar rumah tersebut, ibu baru melahirkan diharapkan untuk beristirahat saja di rumah dan menghindari kerja berat. Keinginan menjalankan larangan keluar rumah atau tidak kembali ke pilihan masing-masing orang. Banyak orang atau ibu baru yang baru lahir yang tetap beraktivitas keluar rumah, sementara sebagian ibu mempraktikannya secara terbatas. Misalnya hanya keluar rumah untuk membawa bayinya imunisasi. Faktanya, ibu baru melahirkan memang disarankan untuk mengurangi aktivitas fisik dan banyak harus beristirahat. Setidaknya seminggu pertama setelah melahirkan, kemudian selama 6 minggu masa nifas, ibu baru dapat kembali ke aktivitas normalnya secara bertahap. Selama masa nifas, ibu yang baru melahirkan disarankan untuk fokus pada pemulihan diri dan perawatan bayi saja. Jangan sedih dan tertekan bila
ibu tidak bisa segera kembali ke rutinitas, bila memungkinkan, mintalah bantuan keluarga atau asisten rumah tangga untuk mengurus dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Ada sebaiknya ibu juga membatasi kunjungan, misalnya hanya keluarga dan teman-teman dekat. Pastikan juga agar mereka mencuci tangan hingga benar-benar bersih sebelum bertemu dan menyentuh bayi ibu, demi menghindari penularan penyakit. Yang ketiga, ada larangan makan ikan, telur, dan daging selama masa nifas, supaya bekas jahitan cepat sembuh. Tapi perlu diketahui, tradisi yang satu ini hanya mitos. Ibu yang baru saja melahirkan justru perlu asupan protein lebih tinggi dalam rangka menyembuhkan luka dan memulihkan fisik. Bila terjadi kekurangan asupan protein setelah masa nifas, penyembuhan luka akan lebih lambat dan dikhawatirkan malah berisiko terkena infeksi. Usahakan untuk mengonsumsi 40 gram protein tiap hari guna membantu menyembuhkan luka setelah melahirkan. Untuk ibu menyusui bahkan ada kebutuhan ekstra 600 kalori setiap hari. Asupan kalori yang tidak mencukupi akan menyebabkan ibu baru melahirkan mudah lelah dan produksi air susu ibu atau ASI yang berkurang. Penuhi juga kebutuhan cairan dengan minum setidaknya 8 gelas air per hari atau 2 liter. Asupan cairan sangat penting untuk membantu proses penyembuhan dan menjaga kecukupan produksi ASI. Sekian dari presentasi dan penjelasan saya tentang praktik kebidanan yang sensitif terhadap budaya. Bila ada maaf dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.